Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang diterangkan dalam kitab Fathur Rabbani, yang insya Allah pada malam kali ini adalah janganlah mencari dunia seperti pencari kayu bakar di malam hari. Janganlah mencari dunia bagaikan pencari kayu bakar di malam hari. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para syuhada, para sholihin, sampai kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan nasihat beliau. Ya gulamu, wahai anak muda, wahai hamba. Di sini beliau itu sungguh sangat rendah hati, penuh dengan kasih sayang, memanggil kita wahai anak muda, ya gulam, ya, wahai anak muda, wahai anakku, ya. Jadi dia seolah-olah ayah mendidik anak-anaknya. Kata beliau, la takun fi ahdika lidunya kahatibil laili, la takun fi ahdika lidunya kahatibil laili. Janganlah engkau dalam mencari dunia bagaikan pencari kayu bakar di malam hari. Di sini beliau seperti puisi ya, atau seperti kiasan, seperti kiasan. Janganlah engkau mencari dunia bagaikan pencari kayu bakar di malam hari. Kalau kita dulu itu kan yang namanya kompor gas, kompor listrik itu nggak ada, hanya ada kayu bakar. Nah, ketika mencari kayu bakar, apalagi itu pergi ke hutan, tentunya di sana banyak sekali hewan-hewan. Mungkin dulu belantara, hutan-hutan belantara ya. Jadi kalau kita mencari kayu bakar di malam hari, kemungkinan besar itu ada hewan atau ada suatu yang membahayakan. Maka di sini mafhum mukhalafahnya, kebalikannya itu adalah carilah kayu bakar pada siang hari. Artinya penuh dengan cahaya terang benderang disinari matahari, akan gampang mencari kayu bakarnya. Nah, apa cahaya tersebut? Al ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Maka dunia itu ada ilmunya, akhirat ada ilmunya. Nah, ilmu itu semuanya tentunya harus dilandasi dengan keimanan. Ilmu itu harus dilandasi dengan keimanan. Carilah ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat, itu cari untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah kayu bakarnya akan didapatkan. Kayu bakar ini diibaratkan itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan. Kan kayu bakar itu bisa untuk memasak ya, untuk apa saja, untuk membakar misalkan daging itu. Nah, seperti itu. Jadi harus didasari dengan ilmu dan iman. Kalau pencari dunia itu tidak didasari dengan ilmu, profesi apapun kita ya, baik itu
sebagai pegawai ya PNS ataupun di perusahaan ataupun berdagang, pertanian, pertambangan, ya profesi apapun, pedagang ya. Itu kalau tidak dilandasi dengan keimanan itu akan kacau. Kalau tidak dilandasi keimanan, makanya terjadinya penyelewengan tentang korupsi ya, penyelewengan apapun demi kepentingan pribadinya, itu karena tidak dilandasi dengan keimanan. Insya Allah kalau dilandasi dengan keimanan itu sebagai kompas, sebagai arah untuk menuju kebaikan. Kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiba, makanlah dan minumlah dari rizki Allah yang halal dan yang baik. Nah, jadi ilmu iman, kemudian ilmu iman, kemudian Al-Quran, yang kedua adalah Al-Quran Sunnah. Al-Quran, di sanalah di dalam Al-Quran tersebut banyak ilmu apa ada dalam Al-Quran. Ilmu tentang pertanian, perdagangan, pertahanan, keamanan, sosial, politik ya, kemudian psikologi, kemudian matematika, IPA kalau siswa itu ya, itu ada semuanya dalam Al-Quran. Tinggal kita meneliti, semuanya ada dalam Al-Quran. Itu ilmu-ilmu semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian sunnah ini atau sering ulama mengatakan ada mendefinisikan sunnah dan hadis. Kalau sunnah itu adalah semua aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z, dari tidur sampai tidur lagi, itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tabiat, yang berkaitan dengan perkataan, yang berkaitan dengan diamnya, ya berkaitan dengan itu adalah sunnah Rasulullah. Kalau hadis itu ma'udhifa 'alan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, yaitu baik perkataan, perbuatan dan takrir. Perkataan contoh disebut dengan ada 3 hadis qauli ya, hadis perkataan, hadis fi'li, hadis perbuatan, dan hadis takriri adalah hadis ketetapan. Hadis qauli biasanya itu hadis diawali ada qala Rasulullah, itu adalah hadis qauli. Hadis fi'li adalah misalkan sahabat melihat ya, dalam hadis tersebut sami'tu Rasulullah, saya mendengar, kemudian saya melihat ya, ra'aitu Rasulullah, itu bisa saja itu hadis fi'li. Kemudian hadis takrir ini hadis ketetapan, hadis diamnya. Ini dicontohkan seperti seperti ketika Rasulullah SAW pada waktu itu disuguhi daging biawak, disuguhi daging biawak. Nah, Rasul pada waktu itu tidak melarangnya. Rasul diam ya. Rasul tidak mengharamkan, tapi menghalalkan, tapi Rasul tidak suka. Itu diamnya saja, itu hadis takriri. Jadi kalau sunnah itu segala aktivitas itu sunnah. Kalau hadis ini dibagi-bagi, ada hadis fi'li, hadis qauli, hadis takriri. Nah, para alim ulama itu ada yang menyamakan antara hadis dan sunnah. Nah, ini hadis dan sunnah ini adalah sebagai bayan, sebagai penjelas. Ini adalah cahaya ya, cahaya penerang di malam hari, cahaya hadis dan Quran. Dan hadis ini adalah sebagai penjelas bayan takrir ya, memperkuat Al-Quran dengan hadis Rasulullah, itu bayan takrir. Kemudian ayat bayan tafsir, itu biasanya bayan tafsir ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Rasul. Bayan tafsir. Ada bayan
tasyri. Ya, bayan tasyri ini adalah bayan menjelaskan tentang hukum-hukum. Biasanya di sini dalam Al-Qur'an tidak begitu rinci ya, seperti wudhu saja. Wudhu itu kan ada 6 ya di sana di dalam Al-Qur'an. Niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, mengusap rambut, mengusap kaki sampai mata kaki, kemudian tertib, itu saja. Nah, dalam hadis itu diterangkan lebih rinci, itu tasyri ya. Bayan tasyri. Jadi bayan takrir memperkuat, bayan tafsir, bayan tafsir. Kemudian ada bayan nasah. Bayan nasah itu menasah, yaitu nasah itu menghapus atau membatalkan hukum yang pertama, seperti minuman keras. Dalam Al-Qur'an kan ada minuman keras yang asalnya minuman keras itu tidak dihalalkan, tapi dilarang mendekati sholat. Dalam mendekati sholat, ketika mendekati sholat dilarang untuk wala taqrabus sholah wa antumus sukara ya. Wala taqrabus sholah wa antumus sukara, dan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Jadi pada waktu itu berhubung banyak sholat dalam keadaan mabuk, maka dinasah ayat tersebut, dan itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Itu dinasah dengan innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rizum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengguri nasib, rizun itu adalah najis, fajtanibuhu, maka itu ada larangan ya, nahi larangan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah maka akan bahagia. Nah, itu adalah sebuah yang pertama ilmu, iman, kemudian Al-Qur'an, sunnah, kemudian adalah terus petunjuk para sahabat, tabiin, pengikut tabiin, dan para alim ulama tentunya. Al ulama warasyatul anbiya, itu adalah cahaya untuk mencari kayu bakar. Kemudian kata Syekh, ma yadri may yaqum biyadihi, yang ia tidak tahu apa yang dipegang tangannya. Kalau kita malam hari tentunya yang dipegang itu bisa jadi ular ya. Ini kayu bakar padahal ular. Karena tidak ada cahaya tadi, tidak ada ilmu, tidak ada iman ya. Makanya ketika seseorang berprofesi apapun tanpa keimanan, itu akan curang, akan merugikan orang lain, merugikan orang banyak, korupsi ya, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya ya. Itu karena apa? Karena tidak ada cahaya, tidak ada penerang. Kemudian kata Syekh, ila inni araka fi tasarrun inni araka fi tasarru fatika kahatibi laili fi lailati dzulmahu la qamaru fiha wala daw'a mahu la qamaru fiha wala daw'a mahu. Inni araka fi tasarru qafatika kahati bil laili fi lailati dolma la qamaru fiha wala daw'a mahu. Sesungguhnya aku melihatmu dalam gerak-gerakmu bagaikan pencari kayu di malam hari pada malam gelap gulita, tiada bulan di dalamnya dan tiada pun cahaya matahari.
Ini adalah bahasa kiasan dari awal ya sampai sekarang ini masih bahasa kiasan. Sungguhnya aku melihat gerak-gerikmu bagaikan pencari. Nah, di dunia ini kelihatan kita untuk supaya kita pada intinya kita, kata Syekh, itu tujuan kita di dunia ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun. Nah, kalau manusia tidak tahu tujuan hidupnya, itu dia tidak tahu prinsip hidup, padahal prinsip hidup itu adalah ibadah kepada Allah. Di dunia ini adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini digerak-geriknya bagaikan pencari kayu bakar di malam hari, pada malam gelap gulita bingung. Ya, hanya dunia saja yang dikejar-kejar, hanya jabatan, hanya harta saja. Padahal kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Padahal kehidupan abadi itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan abadi itu adalah kehidupan akhirat. Tiada bulan di dalamnya dan tiada pun cahaya bersamanya. Kemudian kata Syekh, wa huwa fi rihlatin katsiratid dagli wal hasyarati wasyaratil qatilati. Sedangkan ia berada di jalan yang sangat banyak semak belukar dan dipenuhi serangga-serangga pembunuh. Nah, di dunia ini adalah bentuk ujian ya, bentuk ujian di dunia ini adalah perjuangan penuh dengan kesabaran, dan sabar itu dibagi kepada 3. Ada sabar kepada ujian ya, kita harus bersabar. Kemudian sabar juga ketika kita melaksanakan perintah Allah juga harus sabar, melaksanakan perintah Allah juga harus sabar, dan sabar ketika menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini semuanya harus bentuk kesabaran, karena di dunia ini, kata Syekh, sedangkan ia berada di jalan sangat banyak semak belukar dan dipenuhi serangga-serangga pembunuh. Serangga-serangga pembunuh ini artinya adalah dosa, kemudian kemaksiatan, kemudian pergaulan yang tidak baik ya. Ini serangga-serangga pembunuh yang akan menyesatkan kita ya, menyesatkan kita. Kemudian kata Syekh, payushika ayyaktulahu syai'un minha. Payushika ayyaktulahu syai'un minha. Sehingga hampir-hampir suatu dari binatang serangga itu membunuhnya. Jadi kalau kita tidak kuat iman, maka akan terpeleset. Baik itu pergaulan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam apapun, kalau tidak dilandasi dengan iman itu kacau ya, kacau. Nah, kalau bayangkan saja kalau nggak ada aturan-aturan Islam, aturan-aturan dari Allah ya, kalau nggak ada aturan-aturan dari Rasul, kemudian para sahabat, para tabiin, para ulama, ustadz, para kiai ya, kalau nggak ada aturan-aturan, nggak ada yang tidak ada yang menasehati ya, tidak ada nasihat, itu sepertinya kacau dunia ini kalau nggak ada aturan-aturan Allah. Gak ada aturan-aturan ini kan kacau ya. Kemudian kata Syekh, alaika bil ihtitabi nahara. Alaika bil ihtitabi nahara. Hendaklah engkau mencari kayu bakar di waktu siang hari. Tadi itu ada ilmu, dengan keimanan ya. Kemudian dengan Al-Quran, Sunnah atau hadis, petunjuk hadis, petunjuk Rasulullah, kemudian para alim ulama, para sahabat, tabiin, pengikut tabiin, para alim ulama sampai ke kita semuanya. Ini itulah bagaikan matahari mentari siang hari, kayu bakar di siang hari. Insya Allah akan mendapatkan kayu bakar, akan mendapatkan kayu bakarnya. Kayu bakar ini diibaratkan
sesuatu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Kemudian kata Syekh, fa inna daw asyamsi yamna'uka an ta'khudha ma yadurruka karena sesungguhnya cahaya matahari itu akan mencegahmu dan mengambil apa yang membahayakan. Nah, karena kelihatan ya kayu bakarnya akan gampang sekali ya. Akan gampang sekali kita mencari kayu bakar karena dengan sinar, dengan ilmu, dengan iman, dengan Al-Qur'an, sunnah, petunjuk para alim ulama ya. Kemudian kata Syekh, kun fi tasarrufatika ma syamsi tauhidi wa syarhi wa taqwa. Kun fi tasarrufatika ma syamsi tauhidi wa syarhi wa taqwa. Jadilah engkau dalam perbuatanmu selalu menyertai cahaya matahari dengan tauhid. Nah, saya menjelaskan ya tadi kiasan-kiasan, maka menjelaskan ini tauhid, kelapangan dada dan ketakwaan ya. Ditambah lagi ini Syekh tentunya jawabannya tauhid, kelapangan dada dan ketakwaan. Dengan tauhid insya Allah akan selamat, dengan tauhid insya Allah amal-amal akan diterima. Maka kata Syekh itu pondasi itu adalah tauhid, bangunan itu adalah syariat, bangunan maka akan diterima amal. Nah, banyak sekali dari saudara-saudara kita ya terlalu ma'rifatnya tinggi, tidak perlu sholat perlu cukup dalam hati. Syekh itu adalah ahli fikih, ahli usul fikih, ahli ibadah, ahli sunnah. Maka tidak lepas kata Syekh itu tauhid dan syariat itu harus dijalankan. Tauhid, kemudian kelapangan dada kata Syekh. Lapang dada dalam tadi mengenai kesabaran. Lapang dada tentang ujian, lapang dada menjalankan perintah Allah, lapang dada menjauhi larangan Allah. Kemudian ketakwaan, kata Syekh harus takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Kemudian kata Syekh, fa inna hadhihi syamsa tamna'uka anil wuku'i fi syabakatil hawa wan nafsi wa syaitani wa syirki bil khalqi. Fa inna hadhihi syamsa tamna'uka anil wuku'i fi bi syabakatil hawa wa nafsi wa syaitani wa syirki bil khalqi. Karena sungguhnya matahari ini akan mencegahmu dari jatuh ke dalam hawa nafsu. Tadi itu iman, ilmu ya, kemudian Al-Qur'an, hadis, ditambah lagi kata Syekh tauhid, kelapangan dada dan ketakwaan itu adalah sinar matahari mentari, mencegah jatuh ke dalam jeratan hawa nafsu. Inna nafsal amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu akan menyuruh kepada kejelekan, bujukan jiwa. Setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, itu ada mentari tadi. Dan sikap menyekutukan Allah akan menjauhi dengan tauhid tadi, akan menjauhi tentang menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sungguhnya syirik itu adalah dosa besar dengan makhluk. Kemudian kata Syekh, wa yamna'uka anil majalat fi syairik, dan mencegahmu dari sikap tergesa-gesa dalam perjalanan hidup. Jadi jangan tergesa-gesa dalam perjalanan hidup ini ya. Nah, itu kiasan-kiasan yang perlu menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, yaitu tadi jangan seperti mencari dunia itu seperti pemuda yang mencari kayu bakar di malam hari. Itu akan banyak
hewan-hewan buas ataupun ular ataupun apa saja yang bisa mencelakainya. Nah, tentunya sebaliknya itu mencari kayu bakar itu adalah harus siang hari. Insya Allah akan mendapatkannya kayu bakar. Apa itu siang hari? Cahaya itu tadi, cahaya itu adalah ilmu, iman, kemudian Al-Quran, Sunnah, kemudian petunjuk para sahabat, tabiin, pengikut tabiin, para ulama, para kiai, ya, sampai ke kita semuanya. Kemudian kata Syekh, itu cahaya tersebut adalah tauhid, kelapangan dada dan ketakwaan. Kemudian itu akan mencerat hawa nafsu, bujukan setan, sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mencegah kita hidup tergesa-gesa dalam perjalanan hidup, karena tergesa-gesa itu adalah bisikan setan. Jadi tergesa-gesa itu adalah sikap setan, itu adalah tergesa-gesa. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, dari tadi pembacaan kitabnya dan lain sebagainya. Semuanya mohon maaf atas kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari kebodohan pribadi saya. Itu saja, terima kasih. Wa iyyakum syobam fani Allah pamin Allah wa iyyakum hotbam pamini. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari kebodohan pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.